Oke men, balik lagi bareng gua Gandhi channel GRK 95. Men, kali ini gua akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor sisa-sisa atau tempat-tempat yang menjadi saksi bisu begitu mengerikannya letusan Gunung Merapi tahun 2010. Tempat yang akan gua eksplor kali ini salah satunya adalah tempat terakhir meninggalnya atau ditemukannya Mbah Marijan saat meninggal dunia. Rumah-rumah warga di sekitaran lereng Merapi yang dilahap oleh larva dan sisa-sisa barang-barang yang berhasil diselamatkan saat kejadian ini menjadi salah satu bukti bahwa mengerikannya dahsyatnya saat terjadinya meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. So jangan dulu kemana-mana men, tonton videonya dari awal sampai akhir karena perjalanan ekspor gua kali ini sangat-sangat menakjubkan dan juga cukup mengerikan. Terus stay di channel GRK 95. Jadi di sini menarik sekali ada dua buah motor yang waktu kejadian meletusnya Gunung Merapi itu, nah kayak gini men. Nah yang cukup menariknya mobil ini tuh tadi diceritakan oleh tour guide-nya, mobil yang pada saat kejadian rombongan memakai mobil ini untuk menjemput Mbah Marijan. Nah kan pada cerita singkat cerita waktu itu kan Mbah Marijan itu emang dia nggak mau meninggalkan rumah, alhasil ke semuanya rombongan yang penjemput atau yang mau mengevakuasi Mbah Marijan meninggal dunia tepat di depan rumah ini men, tepat di depan rumah ini. Masya Allah, ini mobilnya kebayang waktu kejadian pas meletus Gunung Merapi dan semua orang yang tadinya akan mengevakuasi Mbah Marijan, mereka meninggal di mobil ini men. Ngeri tuh motor-motor aja. Ini kayaknya dulunya ketimbun apa sih namanya, letusan-letusan Gunung Merapi sampai hancur kayak gini. Masya Allah. Nah di sini juga ada apa sih, kayak peninggalan pada saat kejadian. Tuh ada gamelan, terus ada tulang belulang hewan sepertinya, terus peralatan rumah tangga yang tersisa pada saat kejadian. Ini kelihatannya kayak apa sih namanya, alat-alat rumah tangga dapur. Tulang belulang, mungkin tulang belulang hewan-hewan yang pada saat itu mati pas saat kejadian. Itu luar biasanya letusan Gunung Merapi yang begitu dahsyat pada saat itu, tapi ini menyisakan benda-benda seperti ini. Jadi ini disebutnya Museum Mbah Marijan ya kalau nggak salah. Tuh masih apa sih namanya, masih nempel-nempel juga. Ini kayaknya bekas lavanya. Ih Masya Allah. Nah di depan ada yang menarik lagi men, ada denah halaman rumah Mbah Marijan. Oh Mbah Marijan. Oh ini foto-foto setelah kejadian ya, pas evakuasi ya. Ya. Tuh, ini foto-foto pas setelah kejadian meletusnya Gunung Merapi men. Tuh pas evakuasi korban, terus situasi lokasi-lokasi setelah kejadiannya seperti ini. Ini sungguh mengerikan men. Tuh Masya Allah. Ini korban-korban yang berhasil dievakuasi. Masya Allah mama. Nah ini penampakan Gunung Merapi saat erupsi men. Ngeri banget. Nah tadi kan di sana banyak tulang belulang hewan-hewan. Nah ini nih
banyak hewan-hewan juga yang menjadi korban bencana meletupnya Gunung Merapi. Rumah-rumah rata, kendaraan hancur. Nah, ini 2 motor yang tadi di depan itu, men. 2 motor yang tadi di depan itu. Ini juga Kopassus TNI ikut serta dalam evakuasi letusan Gunung Merapi, men. Nah, di sini ada kayak rangkuman pas saat kejadian 26 Oktober 2010 tepat jam 5:30 maghrib tuh. Ini jam 18.15-nya sirine tanda bahaya berbunyi tuh. Saat itu warga sedang menjalankan sholat maghrib. Nah, ini tuh pas saat kejadian, men. Pas saat kejadian, ini singkat ceritanya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempat di mana Mbah Marijan meninggal pada saat itu. Oh, ini ini makam atau kuburan Mbah Marijan. Waktu itu tuh meninggalnya pas posisinya lagi sujud ya? Jadi waktu kejadian waktu itu tuh almarhum Mbah Marijan ditemukan meninggal dunia dalam keadaan posisi sujud. Namun sujudnya itu bukan karena sujud saat sholat, men. Itu yang diceritakan oleh tour guide-nya. Jadi Mbah Marijan meninggal dunia dalam posisi sujud, namun bukan saat sholat sujudnya itu, karena pas sholat dia di atas katanya. Tapi inilah tempat di mana Mbah Marijan ditemukan meninggal dunia. Dan gitu, Mas. Jadi waktu itu tuh waktu kejadian cuman masjidnya aja yang ini ya, yang utuh ya, Mas ya. Masuk tuh. Lubang gentengnya aja. Oh. Lain itu udah rata-rata semua. Cuma yang masih itu yang keramiknya itu yang masih asli itu. Oh iya. Yang itu masih. Jadi waktu itu tuh semuanya rata, cuman masjidnya aja yang utuh ya, Mas ya. Masjid yang waktu kejadian ini masih utuh nih, semuanya rata, termasuk rumahnya Mbah Marijan yang sekarang jadi museum petilasan Mbah Marijan. Oke, waktunya hanya 7 menit. Bunker Kali Adem, bunker ruang bawah tanah yang pada saat kejadian digunakan untuk berlindung dari erupsi Gunung Merapi. Bismillah. Assalamualaikum. Oh iya. Tuh, bunker dusun Kali Adem. Bunker aja itu. Cuman waktu itu tuh di sini ada lava yang masuk ke dalam katanya. Laharnya tuh masuk ke dalam. Itu mungkin tuh ya yang itu. Wah, gelap ya. Oh, berarti posisinya bukan kotak ya? Oh iya, kayak kubah gitu. Oh, itu iyanya apa sih namanya? Sisa-sisa material anu masuk ke dalam ya. Tapi pertanyaannya, nah banyak rokok di dia. Sisa lava. Dan diberitakan bahwa ada 2 orang yang meninggal di sini. Jadi bunker perlindungan pada saat kejadian erupsi. Namun sayangnya pas saat itu si lavanya atau lahar panasnya itu masuk ke dalam juga katanya. Ya. Ada toiletnya juga ya. Oh iya, ada toiletnya juga. Pintunya pun tebalnya, lihat. Ada 20 sentian maksudku. Kayak gini kalau penampakan dari atasnya, men. Gunung Merapi, jarak 5 km dari sini. Terus ini bunkernya, bunker buat perlindungan pas saat erupsi itu, men. Bunkernya itu cekung ke bawah. Jadi wajar kalau diceritakan larvanya sempat masuk. Kampung Kali Adem. Nah, itu
besok jauh tuh 17 kilo ke bawah sana. Iya. Untuk perkampungannya. Oh, jadi ini tuh rumah semua, cuman ketimbun lava. Oh, ini yang kelihatannya kayak bukit-bukit ini tuh dulunya rumah, men. Dulunya rumah, terus waktu 2010 Gunung Merapi meletus, ini tertimbun lava semua. Perkampungan habis semua. Gak tahu ada berapa rumah yang tertimbun lava pada waktu itu. Ngeri, ya Allah. Tuh, ini tuh yang kayak perkebunan kayak tanah rata. Itu dulunya perkampungan, men. Perkampungan yang tertimbun oleh larva saat Gunung Merapi meletus. Oke, di pemberhentian berikutnya adalah Museum Mini Sisa Hartaku. Museum Mini Sisa Hartaku ini yaitu rumah-rumah yang pada saat kejadian masih ada yang tersisa. Mungkin kurang lebih seperti itulah peninggalan-peninggalan. Tuh, ada tulang kerbau atau sapi kayak fosil. Tulang belulang dari sapi atau kerbau nih. Ada tanduknya soalnya tuh. Gede juga sih, kayaknya sapi ini. Sisa hartaku. Sisa-sisa pasca bencana. Ada tulisan habis sudah semua. Oh, ini di sini ada foto-foto. Terus ada pakaian-pakaian, baju-baju. Tuh, ini foto-foto semua. Bekas kamar mandi. Wah, Masya Allah. Ini tuh bekas atau sisa-sisa bangunan-bangunan yang nggak terlalu hancur, tapi atapnya udah nggak ada. Ini atapnya udah diganti sama baja ringan, men, karena ini udah dibuat museum. Masya Allah, lihat baju-baju udah usang, sobek-sobek karena kena erupsi Gunung Merapi. Ada tulisan-tulisan juga, bersyukurlah untuk Anda yang terhindar dari bencana. Oke, kita lanjut kelilingin, men. Oh, ada gamelan juga, men. Ini bekas kasur spring bed kayaknya nih. Bekas spring bed. Sisa hartaku. Sisa-sisa harta benda yang berhasil diselamatkan, namun udah dalam bentuk yang seperti ini, men. Udah hancur semua. Hancur pasca bencana alam erupsi Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi tahun 2010. Lanjut di pemberhentian berikutnya, batu alien, atau kalau dalam bahasa Jawanya batu alihan itu ya. Teman di plesetin jadi batu alien emang karena mungkin si bentuknya ini agak kayak mirip Pak Alien. Amin. Kalian mau lihat jalur bekas apa sih namanya? Aliran larvanya, men. Tuh, Masya Allah. Ini tuh tebing-tebing yang dalam ratusan meter ini tuh dulunya bekas aliran larva, men. Pada saat kejadian letusan Gunung Merapi. Gila sih, ini gede banget, sumpah. Nah, walaupun seperti itu, jadi tempat yang segini luasnya, kalian bisa lihat tebingnya ini dalam banget. Tuh, tebingnya ini dalam banget kayak sungai gitu, men. Karena si debit larvanya itu sangat-sangat banyak. Ini tuh sampai lumer meluap ke atas
dan akhirnya menimbun perumahan-perumahan warga. Keren sih ini. Kalian kalau misalkan ke Jogja ini wajib wisata off-road dengan long trip, karena ini perjalanannya panjang banget, mendatangi tempat-tempat yang luar biasa. Ya, hitung-hitung kita belajar sejarah kan, sejarah letusan Gunung Merapi tahun 2010, men. Oh iya, ini tuh batu aliennya tuh. Ini mata, hidung, bibir. Tapi kalau dilihat secara langsung kurang kelihatan, kalau dari kamera cukup kelihatan jelas. Naon modal? Oke men, ini yang kita tunggu-tunggu. Setelah tadi warawiri, sekarang di akhir perjalanan akan ditutup dengan sedikit keseruan. Kita akan jajal trek Sungai Itu, men. Yuhuu! Mantap basah-basahan kali ini, men. Oke men, cukup seru untuk perjalanan terakhir kita ini diakhiri dengan main basah-basahan di sungai kali ini, men. Cukup sekian video kali ini, long trip Jogja kali ini. See you next video.